Selamat siang adik-adik, shalom. Damai di hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di saat ini karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua, sehingga anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu boleh lagi bersama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulaikan, ingatkan dulu adik-adik untuk duduk tertib, untuk mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Adik-adik, kita akan mulai ibadah ini. Inci undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bahkan guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang ada di rumah yang saat ini akan beribadah, kita akan buka ibadah kita di siang hari ini. Karena itu semua ada dalam sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami, saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih boleh memberikan kehidupan bagi kami di hari yang baru ini, terlebih khusus di hari Minggu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu
jemaat Gemim Exodus Paniki 2 akan beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati, Engkau tolong kami semua agar kami boleh beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam kehidupan kami di saat ini Tuhan, terutama hati dan pikiran kami ketika kami akan mau belajar firman Tuhan dalam ibadah di saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas kebaikan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh beribadah. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, berkati kami semua, agar supaya kami boleh membaca Alkitab, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi doa kami. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, nanti ulangi. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab.
Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, shalom, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau di rumah, adik-adik biasanya adik-adik bangun jam berapa? Nah, siapa yang suka bangun pagi-pagi? Kalau anak-anak bangun pagi-pagi, biasanya apa yang torang baking bangun pagi-pagi? Nah, mungkin ada yang sering olahraga pagi, pergi olahraga dengan orang tua, ataupun jalan pagi. Encik Jagalia, ada yang jalan pagi dengan DP Opa atau DP Oma, atau bersama dengan teman-teman. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengar cerita Alkitab tentang seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang mengikut Yesus dalam pelayanannya. Waktu seperti yang telah yang torang baca tadi dalam Yohanes 20, di situ kata ini Maria Magdalena, dia pada waktu hari masih gelap. Biasanya kalau hari masih gelap itu jaga bilang subuh. Nah, ini pada waktu subuh, dia pada hari pertama minggu itu, dia kata pergi ke kubur Yesus. Pada saat dia sampai di pintu kubur Yesus, dia sudah melihat bahwa
batu sudah terguling. Nah, pada saat itu dia terkejut karena dia dah lihat pada waktu Yesus ada kasih kubur, itu batu masih menutupi itu kubur itu. Sehingga dia lihat, aduh, kenapa ini so terguling itu batu. Dia coba pikir, aduh, mungkin ini mayat Tuhan Yesus so ada yang orang pancuri. Dia masuk ke dalam, dia lihat ternyata Yesus sudah tidak ada. Waktu dia lihat Yesus tidak ada, dia lari lagi, dia lari pulang, dia pergi cari, dia pergi cari Pak Simon Petrus dan Yohanes, dan dia bilang pada orang, Tuhan sudah diambil dari kubur. Kita dah pilih DP batu so terguling, so nak ada Tuhan Yesus di sana. Anak-anak yang dikasih Tuhan mendengar itu apa yang disampaikan oleh Maria ini, mereka lagi pergi lari-lari, lagi pergi ke kubur Yesus. Dan benar ketika mereka melihat ke dalam kubur, yang ada hanya kain kapan saja, dan yang ada di tanah, dan kain peluh yang ada di kepala Yesus sudah tergulung. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati dan dia sudah mengalahkan maut. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus menang dari kematian. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan pada orang semua, terutama pada adik-adik, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah menang, mengalahkan maut. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita pun telah menang atas dosa dan maut. Dan yang ketiga, mari kita menjadi anak-anak pemenang melalui dengan melaksanakan kehendak Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Terutama anak-anak kalau mengikuti Yesus, anak-anak pertama harus apa? Rajin beribadah, rajin berdoa dan baca firman, terutama dengar-dengaran pada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama, baku-baku baik, nyanak baku-baku marah dengan teman, dan terlebih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Dan sebelum kita berdoa, mana sikap doanya? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari yang Tuhan jadikan bagi kami semua, di saat ini kami merasa bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, di hari ini kami masih merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan menang atas kuasa maut. Kami bersyukur cita kepadamu Tuhan, jikalau saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah menyaksikan video tentang bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami saksikan bersama. Kiranya firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja di dalam kehidupan kami, terutama sebagai anak-anak sekolah minggu, tetapi firman itu boleh tertanam di dalam pikiran bahkan hati kami pribadi lepas pribadi yang sudah mendengar dan menyaksikan firman Tuhan lewat video yang ada Tuhan. Dan biarlah iman percaya kami boleh senantiasa bertumbuh melalui pemahaman akan firman Tuhan, dan anak-anak benar-benar menyaksikan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami semua yang sudah beribadah kepadamu, anak-anak sekolah minggu yang masih tetap beribadah dari rumah masing-masing, memberkati guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang sudah beribadah bersama di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi suri dan teladan dalam kehidupan kami, dan menjadi kebiasaan bagi kami untuk tetap setia dan taat mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kami boleh menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat ibadah kami saat ini kami sudah memberikan persembahan. Persembahan ini merupakan wujud syukur dan sukacita kami atas segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan lewat usaha dan kerja dari orang tua kami. Biarlah Engkau berkenan untuk menerima persembahan ini ya Tuhan, agar supaya berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan, terutama lewat anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Exodus Paniki 2. Memberkati juga setiap usaha dan kerja orang tua kami, di mana melalui usaha kerja itu kami boleh memberikan persembahan, agar supaya Tuhan mau membuka tingkap-tingkap di langit, agar berkat Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan kami, tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati bagi guru-guru sekolah minggu, bahkan komisi pelayanan anak yang sampai saat ini selalu setia melayani Tuhan lewat ibadah yang ada saat ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga senantiasa menaungi kehidupan guru-guru sekolah minggu ini ya Tuhan, yang tetap setia dan taat untuk melayani Tuhan lewat pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Exodus Paniki 2. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 27, memberkati pelayanan mereka, biarlah mereka tetap setia juga dan taat kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan di kolom masing-masing. Memberkati seluruh anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 27. Berikan kami semua sehat, kuat yang berasal daripada Tuhan. Kami menjalankan kehidupan kami
kami sebagai anak-anak dari rumah masing-masing, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Karena keterbatasan yang ada saat ini, kami masih berada dalam kondisi pandemi. Dan kiranya Tuhan, kami juga tetap menjaga kesehatan kami masing-masing, agar supaya kami senantiasa boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga pelayanan di Komisi Pelayanan Anak, terutama lewat pelayanan anak sekolah minggu di Jemaat Exodus Parigi 2. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera senantiasa kami rasakan lewat pelayanan ini, ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya juga Engkau berkenan memberkati akan perangkat pelayanan dari pendeta dan pekerja majelis jemaat yang senantiasa mendukung pelayanan anak sekolah minggu. Memberkati juga Bapak Ibu yang senantiasa juga mendukung pelayanan anak sekolah minggu. Memberkati Bapak Dance Wayong, memberkati pastor yang ada, di mana mereka senantiasa membantu pelayanan anak sekolah minggu setiap ada pelayanan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan. Memberkati juga untuk Yana Tua dan Yana Akede yang senantiasa juga setia bersama dengan pelayanan anak sekolah minggu. Memberkati juga keluarga Padalarang Manggompa, fasilitas TV kabel yang ada Tuhan, yang senantiasa membawa berkat bagi Jemaat Exodus Parigi 2, juga bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Begitu banyak yang kami minta kepada Tuhan, tetapi kami percaya bahwa sebelum itu terucap dari mulut kami, Tuhan sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Dan doa kami ini belum sempurna Tuhan. Berkenanlah kiranya Kau menyempurnakan doa kami di saat ini dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi yang diberkati Tuhan, di balasannya kita akan tutup ibadah kita di siang hari ini dengan berdoa. Karena itu, Encik minta semua lagi ada dalam sikap berdoa. Sudah siap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami yang beribadah di siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah boleh bersama-sama, bahkan boleh memimpin ibadah kami di saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan akan tetap dan terus menyertai kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada. Dan biarlah berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai
terima kasih juga kepada keluarga Panalwen Mangopa yang sudah memfasilitasi kami untuk beribadah lewat TV kabel di rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa membalas berkat-berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik, demikianlah dan sampai jumpa di minggu depan. Shalom.